Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga di musim pandemi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kelas 12 bab 1 semester ganjil Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Mari kita memahami pengertian Asmaul Husna dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga kita akan mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam pelajaran ini dimohon kalian memahami tentang pengertian Asmaul Husna dan memahami tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga kita akan mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang terdiri dari Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliqu, Al-Hakim. Sekali lagi sambil diingat-ingat, Asmaul Husna yang akan kita pelajari di kelas 12 ini adalah Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, Al-Hakim. Setelah kita mengetahui beberapa 7 Asmaul Husna yang ada di kelas 12 ini, mari kita bersama-sama memahami tentang pengertian Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu berasal dari akar kata ghafaro yang artinya taghtiyah dan sitr, yaitu menutupi atau merahasiakan. Berasal dari kata al-maghfirah dan al-ghufran yang artinya pengampunan. Nah, jika al-Ghaffar disandarkan pada Allah, maka berarti Allah adalah zat yang maha mengampuni. Diterjemahkan juga sebagai zat yang menampakkan kebaikan dan menutupi kejelekan di dunia dan memaafkan hukumannya di akhirat. Jadi Al-Ghaffar diterjemahkan juga sebagai zat yang menampakkan kebaikan dan menutupi kejelekan di dunia dan memaafkan hukumannya di akhirat. Oke, paham ya? Nah, biasanya kita kenal bahasa maghfirah. Jadi Al-Ghaffar diterjemahkan dengan kata maghfirah. Diterjemahkan bahwa maghfirah dari Allah yaitu dirahasiakan dan diampuni dosa-dosa adalah dengan karunia dan rahmatnya, bukan karena tobat seorang hamba atau taatnya. Nah, sekarang hal-hal yang ditutup oleh Allah. Tadi dalam pengertian Al-Ghaffar, Allah menutupi kesalahan. Nah, sekarang hal-hal yang ditutup oleh Allah itu apa? Hal-hal yang ditutup oleh Allah adalah pertama,
Pertama, keburukan badan mereka ditutupi oleh kebaikan batin manusia atau sebaliknya. Jadi yang ditutupi oleh Allah adalah keburukan badan manusia, maksudnya mereka ditutupi oleh kebaikan batin atau batin manusia atau sebaliknya. Yang kedua, yang ditutupi oleh Allah adalah keinginan jahat atau buruk manusia ditempatkan di dalam hati sehingga tidak terlihat seorang pun. Ketiga, Allah merahasiakan dosa-dosa manusia sehingga tidak seorang hamba pun tahu berapa dosa yang mereka miliki. Itu tadi hal-hal yang ditutup oleh Allah. Jadi pertama adalah keburukan badan mereka ditutupi oleh kebaikan batin manusia atau sebaliknya. Keinginan jahat atau buruk manusia ditempatkan di dalam hati sehingga tidak terlihat seorang pun. Yang ketiga, Allah merahasiakan dosa-dosa manusia sehingga tidak seorang hamba pun tahu berapa dosa yang mereka miliki. Setelah kita memahami makna daripada Al-Ghaffar, maka selanjutnya mari kita mempelajari bersama-sama tentang meneladani sifat Allah Al-Ghaffar. Bagaimana meneladani sifat Allah Al-Ghaffar? Yang pertama, menampakkan kelebihan orang lain. Jadi kita dengan orang lain yang kita tampakkan adalah kelebihannya. Jangan menampakkan kekurangannya. Itu yang pertama. Selanjutnya, memaafkan, menutupi kesalahan orang lain, menghilangkan perasaan dendam. Jadi kita sebagai manusia, dengan meneladani sifat Allah Al-Ghaffar, hendaklah kita sebagai manusia mau memaafkan, menutupi kesalahan orang lain, dan juga menghilangkan perasaan dendam. Yang selanjutnya, kita meneladaninya dengan cara mengingat kebaikan dan melupakan keburukan orang lain. Karena yang namanya manusia itu dengan kita kadang ada baiknya, kadang ada buruknya. Maka yang kita ingat adalah kebaikannya dan kita lupakan keburukannya. Oke. Selanjutnya adalah sifat Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berasal dari kata rozako atau rizq yang artinya rezeki. Ar-Razzaq adalah Allah yang memberi banyak rizki kepada makhluknya dan secara berulang-ulang. Jadi Ar-Razzaq adalah Allah yang memberi banyak rizki kepada makhluknya dan secara berulang-ulang. Dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan. Arti Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rizki dan menciptakan yang mencari rizki, serta Dia yang mengantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Jadi yang menciptakan menurut Imam Ghazali dengan sifat Ar-Razzaq, maka Allah lah yang menciptakan rizki, yang menciptakan, yang mencari rizki, serta Dia yang mengantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Setelah kita mengetahui sifat Allah Ar-Razzaq, selanjutnya adalah meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq. Yang pertama, meneladaninya adalah berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rizki yang mutlak. Jadi pertama, berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rizki yang mutlak.
Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dia yang menjadikan kamu bumi itu mudah untuk dimanfaatkan. Maka famshu padha mlaku sira kabeh. Maka berjalanlah dia segala penjurunya dan makanlah wakulu mir rizkihi wakulu lan mangano sapa sira kabeh mir rizkihi saking rizkine Gusti Allah dan makanlah dari rizkinya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 151. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki kepada kamu dan kepada mereka anak-anak kamu. Jadi yang memberikan rizki kepada kita dalam bentuk apapun itu adalah dari Allah, dan juga yang memberikan rizki kepada anak-anak kita. Meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq yang selanjutnya adalah berusaha semaksimal mungkin, dan kita memiliki sifat qanaah. Jadi berusaha secara maksimal dan qanaah. Kita sebagai manusia rizki sudah dijamin oleh Allah, tinggal bagaimana kita mau mengupayakan. Kita sebagai manusia harus menjemput bola, harus mencari rizkinya. Dan setelah kita mendapatkan rizki, maka kita bersifat qanaah. Kita menerima rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, memanfaatkan rizki ke jalan yang benar, atau dengan cara bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan nafkahkanlah sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi kita sebagai manusia setelah berusaha kita mendapatkan rizki, maka jangan lupa di sebagian harta kita, di sebagian rizki kita itu adalah milik orang lain. Maka kita harus mau memberikan sedikit rizki kita kepada orang lain atau mau bersedekah. Dalam ayat yang lain ini silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bi'un fihi wala khullatu wala syafa'atu wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah merupakan dalil yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang setelah mendapatkan rizki. Selanjutnya sifat Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik artinya, Al-Malik diartikan dengan raja atau penguasa. Al-Malik berarti raja, penguasa atas seluruh makhluknya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah segala kekuatan yang ada di alam semesta ini yang sahih dan tidak dapat diingkari kekuasaannya, meliputi semesta alam dan pengetahuan yang ada. Allah berfirman, Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
Dalam surat Al-Fatihah dijelaskan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Setelah kita memahami makna Al-Malik, Al-Malik itu penguasa, Allah adalah penguasa alam semesta. Lah, maka bagaimanakah kita meneladani Allah dengan sifat Al-Malik? Cara kita meneladaninya adalah satu, tidak terlena dengan jabatan atau tahta. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang punya jabatan sebagai lurah, sebagai bupati, atau sebagai apa saja. Maka janganlah terlena dengan tahta yang ada. Yang kedua, dapat mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika kita menjadi penguasa, maka hendaklah kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena apa? Di atas penguasa, ya. Karena kita sebagai penguasa, di atas kita masih ada penguasa yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kita sebagai manusia harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa selalu mengharap pertolongan Allah. Karena dalam setiap langkah kita ini membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan bimbingan Allah. Maka janganlah lupa selalu berdoa, selalu kita berharap atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah dijelaskan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Itu tadi beberapa teladan yang bisa kita petik dari sifat Allah, sifat Asmaul Husna Allah Al-Malik. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat Allah, Asmaul Husna Allah yang lain, yaitu Al-Hasib. Al-Hasib secara bahasa artinya menghitung, mengira, mencukupkan, melindungi dan menolong. Jadi secara bahasa artinya itu menghitung atau mengira, mencukupkan, melindungi dan menolong. Menurut Imam Ghazali, Al-Hasib itu bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, Al-Hasib bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengendalikannya. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah, karena hanya Allah saja yang maha mencukupi semua makhluknya dan diandalkan oleh seluruh makhluknya. Jadi sifat ini hanya dimiliki oleh Allah, karena hanya Allah saja yang maha mencukupi semua makhluknya dan diandalkan oleh seluruh makhluknya. Oke, selanjutnya bagaimana kita meneladani Allah dengan sifat Al-Hasib. Al-Hasib tadi maknanya menolong, yang maha menolong, yang maha memperhitungkan, yang maha mencukupi. Maka di dalam meneladani sifat Allah dengan sifat Al-Hasib, yang pertama adalah meyakini bahwa penciptaan alam raya dalam perhitungan yang akurat. Bagaimana
bintang-bintang berjalan, rembulan, matahari berjalan di atas porosnya. Ini semua merupakan perhitungan yang akurat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini penciptaan alam raya dalam perhitungan yang akurat. Ini ayatnya. Oke, silahkan dibaca artinya. Ya, dalam hal ini tidak ibu baca, silahkan dibaca. Selanjutnya, pandai melakukan introspeksi diri sendiri. Karena Allah Maha memperhitungkan, maka manusia harus melakukan introspeksi tiap hari terhadap dirinya sendiri. Sebelum Allah menghitung amal kebaikan kita, maka sebaiknya kita menghitung, kita mengintrospeksi terhadap diri sendiri. Bagaimanakah, apakah diri kita ini sudah melakukan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dihisab oleh para malaikat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghisab diri kita sendiri. Baiknya kita lakukan setiap hari. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, koreksilah dirimu sebelum dikoreksi. Koreksilah dirimu sebelum dikoreksi. Evaluasilah sebelum dievaluasi. Dan berbekallah dengan amal soleh untuk menyambut hari penampilan yang besar atau hari perhitungan. Jadi ini jelas pesan sahabat Umar bin Khattab, ya, yang memberikan pesan kepada kita agar kita mau mengoreksi diri kita sebelum dikoreksi, mau mengevaluasi diri kita sebelum dievaluasi, dan hendaklah kita persiapan bekal atau berbekal dengan amal soleh untuk menyambut hari penampilan yang besar atau hari perhitungan. Untuk selanjutnya, cara meneladani adalah dengan bersemangat dalam melakukan kebaikan. Jadi kita harus semangat. Kalian menghafal Al-Quran harus dengan semangat. Kalian melakukan sholat duha, kalian melakukan sholat tahajud, atau kalian harus senang di pondok. Karena apa? Di pondok adalah tempat kebaikan. Dan ketika nanti kalian sudah terjun di masyarakat, maka hendaklah selalu melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, dan kita selalu berusaha agar diri kita bermanfaat untuk orang lain. Dalam surat Al-Isra dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusahalah ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Waman lan utawi sapa wong iku arada ngarepaken sapa man al akhirata ing desa akhirat wasa'a laha sa'yaha, maka berusahalah ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wahwa mukminun, maka ia adalah orang yang mukmin. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Selanjutnya, cara kita meneladani adalah dengan merasa tentram dan merasa cukup dengan segala rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai manusia tidak usah bingung, Allah sudah menjamin rizki kita, maka kita harus selalu merasa tentram, merasa cukup dengan segala rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Silahkan dibaca baik ayatnya maupun terjemahannya.
Oke. Selanjutnya sifat Asmaul Husna Al-Hadi. Al-Hadi. Al-Hadi secara bahasa dapat diartikan dengan tampil ke depan, memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Al-Hadi dapat diartikan juga pemberi petunjuk. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan petunjuk atau hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, sesuai dengan peranan makhluk dan sesuai dengan tingkatannya. Masing-masing manusia punya peranan yang berbeda dan punya tingkatan yang berbeda. Maka di sini yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Hadi dapat diartikan juga pemberi petunjuk. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan petunjuk atau hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, sesuai dengan peranan makhluk dan sesuai dengan tingkatannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hadi. Yang pertama, Al-Hadi, ya. Al-Hadi tadi adalah pemberi petunjuk. Maka cara kita meneladani Allah dengan sifat Al-Hadi yang pertama adalah berharap terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berharap terus mendapat petunjuk? Karena kita dalam kehidupan kita tiap hari membutuhkan petunjuk Allah agar jalan kita tidak bengkok, agar jalan kita lurus sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Untuk kita agar bisa selalu dalam jalan yang lurus ini kita perlu penting ya selalu mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan kita hendaklah selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, meminta kepadamu petunjuk dan kebenaran. Jadi aku meminta kepada Engkau petunjuk dan kebenaran. Jadi penting bagi manusia untuk selalu berdoa, selalu berharap terus agar selalu mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkahnya. Selanjutnya, secara konsisten dalam menjaga aneka petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Jadi setelah Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, kita diberikan hidayah iman, kita diberikan hidayah takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti sirna. Na'udzubillahi min zalik. Jadi secara konsisten kita menjaga aneka petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk kita ke jalan yang benar, maka hendaklah kita konsisten di dalam menjaganya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Selanjutnya cara kita meneladani sifat Al-Hadi dari Allah adalah memberi petunjuk yang benar dengan penuh amanah. Jadi kita sebagai manusia punya kewajiban untuk memberi petunjuk yang benar dengan penuh amanah. Kalau Allah memberikan amanah kepada kita, maka hendaklah kita sampaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini dicontohkan kalau kita diberikan amanat oleh manusia seandainya, maka sampaikanlah amanat itu kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan amanatnya. Kalau kita dijadikan seorang ahli hukum atau hakim, maka hendaklah menetapkan hukum dengan adil. Jadi banyak sekali amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Anak ini juga amanah. Kalian di pondok dititipkan oleh para kiai, kalau di madrasah diserahkan oleh bapak ibu guru, maka bapak ibu guru ini punya amanah dan pak yai juga punya amanah untuk selalu membimbing dengan baik kalian semua. Yang selanjutnya sifat Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq secara bahasa dari kata khalaq atau khalaqo yang berarti mengukur atau memperluas. Al-Khaliq secara bahasa berasal dari kata khalaq atau khalaqo yang berarti mengukur atau memperhalus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Jadi makna Al-Khaliq ini berkembang, yang tadinya maknanya adalah mengukur atau memperluas, maka dikembangkan maknanya menjadi menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Jadi mampu menciptakan segala sesuatu tanpa contoh. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu mau membuat segala sesuatu itu pasti sebelumnya sudah terbayang contoh-contohnya dalam pikiran. Karena pengalaman dalam dunia itu sehingga dia mampu menciptakan sesuatu. Tapi kalau Allah menciptakan ini tanpa contoh apapun, tanpa contoh sebelumnya. Kata khalaqa dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Jadi kata khalaqa dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Dalam surat As-Sajdah diterangkan Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Sekarang cara kita meneladani sifat Al-Hadi. Yang pertama adalah bersikap kreatif dan berpikir kritis. Maaf, saya ulang. Jadi tadi adalah yang pertama berpikir kritis, ya. Terus yang selanjutnya melakukan aneka amal kebaikan. Melakukan aneka amal kebaikan. Karena apa? Agar manusia tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Di dalam ayat
dijelaskan innal insana lafi khusr wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa sesungguhnya wal 'asri, demi masa, bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Tapi ada yang tidak rugi. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali, berarti ada yang tidak merugi. Siapa pengecualiannya? Yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik, amal yang berkualitas. Maka kita di dalam kehidupan kita hendaklah apa yang kita lakukan itu selalu berkualitas. Watawasau bil haqqi, dan orang yang nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Watawasau bil haqqi, yaitu orang-orang yang nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Watawasau bis sabr, dan juga nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Contohnya menasehati supaya mentaati kebenaran. Kalian dipondokkan, ya, disekolahkan oleh orang tua. Di sini mungkin kalian merasa berat, tapi dengan kalian di sini sering mendapatkan nasihat dari guru, ya, atau dari teman senior. Mereka saling menasehati tentang hal-hal yang benar. Kalian mondok ini adalah suatu tindakan yang benar, tapi mungkin menurut kalian ini suatu hal yang berat, tapi sebenarnya itu adalah merupakan bentuk dari mentaati kebenaran, yang di situ dibutuhkan motivasi, dibutuhkan nasihat supaya kuat. Nah, ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya, dalam meraih suatu kebenaran itu pasti berat, maka dibutuhkan saling menasehati dalam masalah kesabaran. Bapak Ibu guru, teman-teman, teman senior, ya, Pak Yai itu sering memberikan nasihat kepada kita agar kita sabar di dalam menghadapi apa yang kita lakukan pada hari ini. Oke. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Maaf, ini ada salah ketik ketambahan dan. Jadi memanfaatkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Maka kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena justru kita ini disuruh menjaganya. Wala tufsidu fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya. Wada'uhu khawfaw wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Ya, kita pasti sebagai manusia itu sering berdoa, tapi kadang-kadang punya pikiran jangan-jangan doa saya ini enggak diterima oleh Allah. Maka pada saat berdoa ini hendaklah kita berdoa dengan memang ada rasa-rasa seperti itu, ya, itu wajar karena manusia, ya. Kita berdoa kepada Allah ini kalau ada rasa takut itu berarti doa kita ini sungguhan, tidak hanya sekedar manis di bibir, ya, tidak hanya sekedar kita ucapan-ucapan yang baik tapi hatinya tidak tersentuh, ya. Dan harapan akan dikabulkan, dan kita berharap agar doa yang kita bacakan, ya, yang kita tumpuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini diterima oleh Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya Al-Hakim. Al-Hakim Al-Hakim artinya yang memiliki hikmah, sifat, perbuatan, dan pengetahuan yang paling utama. Jadi Al-Hakim artinya yang memiliki hikmah, sifat, perbuatan, dan pengetahuan yang paling utama. Dengan hikmahnya Allah menebarkan kemaslahatan, kemanfaatan, dan kemudahan yang lebih besar atau lebih baik. Jadi dengan hikmahnya Allah menebarkan kemaslahatan, kemanfaatan, dan kemudahan yang lebih besar atau lebih baik. Berilmu pengetahuan. Ayatnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, berilmu pengetahuan ini merupakan salah satu cara kita meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim. Jadi cara meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim yaitu dengan berilmu pengetahuan. Maka kita disuruh belajar di pondok pesantren, di madrasah aliyah, semuanya ini adalah dalam rangka agar kita menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Karena kalau manusia sudah berilmu pengetahuan, Allah menjamin maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpikir untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Ya, jadi kita sebagai manusia harus selalu berpikir untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi selalu berpikir untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Kalau kita setelah mendengar nasihat, setelah mendengarkan ceramah, setelah mendengarkan perkataan siapapun, kalau di situ mengandung suatu kebaikan, maka lalu mengikutinya yang paling baik di antaranya, maka mereka itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu, mendengarkan perkataan, pikiran kita berfungsi, pikiran kita berpikir, mulai berangan-angan dan juga mengingat-ingat. Setelah mengingat-ingat, terus kita mau melakukan, maka berarti itu termasuk golongan dari orang-orang yang diberi Allah petunjuk. Dan itu menunjukkan bahwa mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Selanjutnya bersikap adil, bertindak profesional. Jadi kita sebagai manusia harus bersikap adil, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, juga adil terhadap musuh. Nah, ini nanti ada materi tersendiri tentang adil. Tapi adil itu bisa diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau membagi sesuatu, memberi sesuatu sesuai dengan kebutuhan, itu juga adil. Ya. Jadi kita sebagai manusia harus mampu bersikap adil untuk meneladani sifat Allah Al-Hakim, Hakim bijaksana, bertindak profesional. Jadi kalau kita punya jabatan tertentu, maka kita harus bertindak profesional. Apa itu profesional? Profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan meminta gaji sebagai upah atas jasanya. Jadi rata-rata kalau orang itu punya profesi pasti diimbangi dengan gaji sebagai upah atas jabatan yang dimilikinya. Setelah mendapatkan jabatan seperti itu, maka harus bertindak secara profesional. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang profesional. Ciri-ciri orang yang profesional yang pertama adalah perfect. Artinya menghendaki atau mengejar hasil yang sempurna. Kita sebagai manusia itu berusaha
ya pasti menghendaki atau mengejar hasil yang sempurna, nggak mau yang setengah-setengah. Yang kedua, yang nomor 2, bersungguh-sungguh dan teliti dalam bekerja. Jadi cirinya orang yang profesional itu sungguh-sungguh dan teliti dalam pekerjaannya, tidak sembrono, ya. Yang ketiga, memiliki sifat tekun dan tabah atau tidak cepat puas dengan hasil yang diperoleh. Jadi ciri-ciri orang yang profesional itu memiliki sifat ketekunan, ketabahan, dan tidak cepat puas dengan hasil yang diperolehnya. Yang nomor 4, memiliki integritas yang tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa, ya, memiliki integritas yang tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan yang terpaksa. Jadi tidak gampang putus asa, tidak gampang terpaksa, tapi selalu melakukan sesuatu secara sempurna. Yang kelima, memiliki kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga menciptakan efektivitas kerja dan semangat kerja yang tinggi serta sifat pantang menyerah. Jadi yang terakhir ini, ciri-ciri orang yang profesional memiliki kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga menciptakan efektivitas kerja dan semangat kerja yang tinggi serta sifat pantang menyerah. Oke, itu tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian Asmaul Husna dan juga bagaimana meneladani sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Maka selanjutnya Ibu memberikan tugas kepada kalian yang harus diselesaikan. Ya, setelah mengamati tadi atau mendengarkan apa yang sudah Ibu jelaskan, maka yang pertama, tulis 5 Asmaul Husna beserta artinya dan buatlah contoh perilaku orang yang meneladani 5 sifat Asmaul Husna tersebut. Jadi maksudnya tulis 5 Asmaul Husna beserta artinya. Ya, artinya itu apa? Ya. Terus setelah itu buatlah contoh perilaku orang yang meneladani 5 sifat Asmaul Husna yang kalian sebut tadi. Oke, paham? Yang nomor 2, jelaskan pengertian profesional dan bagaimanakah ciri-ciri orang yang profesional. Coba tulis lagi biar paham. Orang yang pengertian profesional itu kayak begini dan ciri-cirinya orang yang profesional itu kayak begini. Yang ketiga, Ar-Razzaq diterjemahkan juga sebagai zat yang menampakkan kebaikan dan menutupi kejelekan. Ya Allah, salah.